bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amelia Putri dengan NIM 111232014 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tujuan dan lingkungan bisnis. Saya akan menjelaskan tentang peran bisnis, sifat dasar sebuah bisnis, aktivitas-aktivitas bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah bisnis. Pada dasarnya di Indonesia adalah salah satu masyarakat bisnis. Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala dari aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang memerlukan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ada perbedaan antara perusahaan dan institusi lain, yaitu perusahaan yang menghasilkan produk dan menyediakan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan meningkatkan aktivitas. Apabila perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya. Aktivitas bisnis yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi dapat dibedakan dari produksi primer, produksi sekunder, dan produksi tersier. Produksi primer yang berarti aktivitas bisnis menarik sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Pada tingkat produksi sekunder, sumber daya alam dan bahan mentah diproses dan diolah menjadi bahan jadi. Pada produksi tersier yang diproduksi umumnya berupa jasa-jasa. Berikutnya, aktivitas-aktivitas bisnis yang berupa distribusi. Distribusi yang berarti pemindahan tempat barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Terus berikutnya aktivitas-aktivitas bisnis, yaitu konsumsi adalah peminta kepada barang-barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah bisnis. Faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang terdiri dari jenis usaha, besar kecilnya modal, bahan mentah, tenaga kerja, dan faktor-faktor non-ekonomi yang terdiri dari tingkat sosial masyarakat, produk, lingkungan, alam, dan kondisi sosial politik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan lagi ke rekan saya selanjutnya. Nama saya Winda Agustina, NIM 111232012. Dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan bisnis, pengertian bisnis menurut beberapa ahli, kesimpulan pengertian bisnis. Lingkungan bisnis. Lingkungan sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan faktor-faktor luar atau eksternal yang dapat mempengaruhi individu, organisasi, masyarakat, atau sistem. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai seluruh pelaku dan kekuatan yang mengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan perusahaan. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum atau seringkali disebut sebagai lingkungan makro dan lingkungan khusus atau lingkungan mikro. Perusahaan harus mampu beroperasi secara optimal dalam kondisi lingkungan yang hampir selalu mengalami perubahan setiap waktu. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan dapat memberikan pengaruh negatif maupun positif dan tentunya akan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya dalam perusahaan atau intern, namun juga di luar atau eksternal. Oleh karena itu, lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
Lingkungan internal adalah segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Sedangkan lingkungan eksternal segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi perusahaan. Faktor-faktor lingkungan internal. Internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tenaga kerja atau modal atau money, material atau bahan baku material, peralatan atau perlengkapan produksi, bisa disebut machine, metode atau metode. Lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan strength atau kekuatan perusahaan dan juga mengetahui weakness atau kelemahan perusahaan. Pengertian bisnis. Secara terminologi, bisnis merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Belakangan ini muncul revolusi informasi yang ditandai dengan komputer dan internet, menggeser kekuatan ekonomi kepada pemilik pengetahuan atau knowledge dan pekerja pengetahuan atau knowledge workers. Masyarakat bergeser dari masyarakat industri ke masyarakat informasi dan pengetahuan yang disebut the next society. Dalam perkembangan zaman, dunia bisnis semakin kompleks saat ini. Pengertian bisnis menurut para ahli. Steinhoff, bisnis merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Driven and Eberts, bisnis merupakan aktivitas melalui penyedia barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan laba. Buckness dan Kapor, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesimpulan bisnis. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Entrepreneur adalah orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, entrepreneur harus mengkombinasikan 4 macam sumber, yaitu material, human, finansial, dan informasi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Firanika Widiasari. Perkenalkan, nama saya Firanika Widiasari dengan NIM 111232094. Selanjutnya saya akan mempresentasikan istilah bisnis. Istilah bisnis dan pendapat Anthony J. Pretello. Istilah bisnis umumnya ditekankan 3 hal, yaitu usaha perseorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, usaha perusahaan besar seperti pabrik, transport, surat kabar, hotel, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara. Pendapat Anthony J. Pretello. Business is an institution which produce good and service demand by people. Artinya, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat perkembangannya dalam melayani masyarakat. Produk yang dihasilkan dan diperdagangkan dalam kegiatan bisnis meliputi tangible goods, artinya barang-barang yang diamati oleh panca indera manusia, seperti mobil, motor, rumah, dan lain-lain. Kemudian ada juga intangible goods, yaitu jasa. Produk yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen menggunakan jasa tersebut. Contoh, jasa guru, pengacara, dokter, dan lain-lain. Fungsi aktivitas bisnis. Ada 3 fungsi aktivitas bisnis. Yang pertama, acquiring raw materials, atau memperoleh bahan baku. Yang kedua, manufacturing raw materials into product, mengolah bahan baku menjadi produk. Yang ketiga, distributing product to consumer, yaitu dihasilkan perusahaan didistribusikan kepada konsumen. Kegiatan distribusi ada dua macam. Yang pertama, melalui perusahaan bisnis lain, misalnya distributor, agen, ekspedisi, toko, atau asuransi. Yang kedua, dilakukan langsung oleh produsen kepada konsumen akhir, yaitu dengan menggunakan sistem distribusi direct selling seperti CNI atau Tupperware, dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi bisnis. Secara umum, ada 9 kegiatan bisnis yang tercantum dalam klasifikasi lapangan usaha Indonesia atau KLUI 1967. Yang pertama, usaha pertanian. Yang kedua,
usaha produksi bahan mentah. Yang ketiga, industri atau manufacture. Yang keempat, konstruksi. Yang kelima, usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan akomodasi. Yang keenam, usaha angkutan, pergudangan, dan konsumsi. Yang ketujuh, usaha finansial, asuransi, dan real estate. Yang kedelapan, usaha jasa. Yang kesembilan, usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zamzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzami dengan nomor NIM 111232015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tujuan organisasi. Tujuan organisasi bisnis pada dasarnya meliputi 1. Menghasilkan barang dan jasa secara efisien berbasis pemenuhan kepuasan konsumen. 2. Menciptakan kinerja yang menguntungkan bagi perusahaan melalui aktivitas yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. 3. Melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. 4. Melatih menjadi warga masyarakat yang baik dalam kaitannya dengan masyarakat dan dalam bertetangga. 5. Mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintah. 6. Menyediakan pertumbuhan yang sehat bagi perusahaan dan memperoleh keuntungan yang sehat. 7. Menjaga kualitas lingkungan melalui operasi perusahaan dan program kemasyarakatan. Public responsibility. 1. Bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadi polusi, menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Saat ini suatu kebijakan perusahaan environmental sustainability, yaitu pengembangan strategi usaha yang dapat memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan, di mana pada saat yang sama perusahaan dapat menghasilkan laba. Pada dasarnya, ada dua lingkungan yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, yaitu 1. Lingkungan kerja. Elemen-elemennya pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, dan pesaing. 2. Lingkungan sosial. Tekanan-tekanan umum meliputi bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Tekanan-tekanan ini berpengaruh terhadap keputusan jangka panjang lingkungan organisasi. Pihak-pihak dan faktor bisnis. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi bisnis atau stakeholder yaitu 1. Internal stakeholder terdiri atas pemilik, pekerja, dan pengelola. 2. External stakeholder terdiri atas kreditur, pelanggan, pemasok, pesaing, dan juga pemerintah. Faktor-faktor yang menentukan iklim bisnis. 1. Investasi. 2. Tabungan. 3. Pemerintah. 3 persoalan yang mendapat perhatian pemerintah maupun masyarakat karena dapat mempengaruhi setiap konsumen dalam sistem bisnis, yaitu inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum, produktivitas atau pengeluaran barang dan jasa, dan pengangguran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.